Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum kita akan belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini. Anak-anak semuanya yang belajar, Tuhan memberkati. Berikan kemampuan, kesehatan, supaya mereka boleh memahami dengan baik dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Bapak memberikan dua pembelajaran, yaitu pembelajaran 4 dan pembelajaran kelima. Total ada 4 mata pelajaran yang Bapak sampaikan hari ini, ya. Yang pertama, pembelajaran 4 ini ada materi bahasa Indonesia dan PKN. Bahasa Indonesia materinya adalah menggambarkan isi teks, ya. Jadi di sini Bapak sudah memberikan ringkasan materi, ya. Bapak memberikan ringkasan materi di sini untuk bahasa Indonesia ada 4 ya, ada 4 materi. Kalau kalian menulis ini, kalian tidak akan kerepotan mengerjakan halaman 29. Ada 5 soal nanti yang kalian kerjakan, ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan globalisasi tidak dapat dihindari karena zaman terus berkembang, ya. Apabila orang mau bertahan tidak mengikuti globalisasi, maka mereka akan ketinggalan zaman dan mereka tidak akan bisa katakanlah kehidupan mereka tidak akan mengalami kehidupan yang normal. Bayangkan saja orang lain kesana kemari sudah menggunakan transportasi modern, mereka masih jalan kaki, masih menggunakan transportasi yang lama, maka mereka tidak akan bisa mengikuti kehidupan secara normal. Kemudian orang sudah memakai handphone untuk mendapatkan informasi. Yang lain masih membeli koran, membaca informasi dari koran. Ketinggalan zaman, ya. Orang jam 1 malam sudah mendapatkan informasi, dia masih nunggu pagi baru beli koran, kemudian baru membaca, dapat informasinya terlambat, ya. Seperti itulah. Makanya globalisasi ini tidak bisa kita hindari karena zaman terus berkembang. Kalau kita nggak mau berubah, maka kita akan ketinggalan. Globalisasi membuat batas geografis bukan lagi penghalang. Kita bisa melihat bahwa orang dari satu negara ke negara lain bisa dengan mudah untuk melakukan perjalanan. Ada pesawat yang bisa mengantar kemanapun di belahan dunia ini mau pergi, ya. Kemudian yang ketiga ini Pura Agung Santi Buana. Ini adalah salah satu contoh bahwa globalisasi membuat batas geografis bukan lagi penghalang karena di sana itu sudah ada budaya Indonesia, ada bangunan Pura Agung Santi yang seharusnya itu adanya di Bali, ya, tetapi ada juga di daerah di luar negeri. Nanti kalian cari di buku, ya, di buku itu ada, di catatan itu, ya, di buku tema itu ada, kalian cari letaknya di mana itu, ya. Kemudian pembangunan Pura Santi Buana merupakan bukti globalisasi jelas, ya. Kerjakan 5 soal yang ada di halaman 29. Kemudian yang PKN saya akan menjelaskan mengenai keberagaman ekonomi, ya. Ringkasan materi ini kalian tulis, ya. Saya tidak memberikan soal, tetapi apa yang Bapak tulis ini adalah sebenarnya jawaban pada soal yang ada di buku tema kalian. Kalian tidak perlu mengerjakan soal lagi kalau kalian mencatat yang Bapak berikan ini. Ada 3 materi yang bisa kalian catat, ya. Keadaan ekonomi satu dengan yang lain berbeda. Hal ini disebabkan adalah talenta dan tanggung jawab satu orang dengan orang yang lain berbeda-beda, ya. Tuhan memberikan kemampuan satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang kemampuannya dia bercocok tanam, bertani, maka dia bekerja sebagai petani. Ada yang pintar bisnis, berusaha menjadi pengusaha, mereka kemudian menjadi seorang pengusaha. Dan satu yang dengan yang lain ini memiliki kemampuan yang masing-masing yang tidak bisa dibandingkan, ya. Meskipun secara ekonomi mereka berbeda, ya. Ada yang satu kaya, ada yang satu sederhana. Tetapi ini tidak bisa dibandingkan karena mereka memiliki tugas yang satu dengan yang lain itu saling membutuhkan, ya. Kemudian beberapa hal yang mempengaruhi ekonomi, jelas kemampuan seseorang, ya. Orang yang memiliki kemampuan yang tinggi maka biasanya akan secara ekonomi dia akan lebih baik karena biasanya dimanapun tempat
bekerja pasti membutuhkan orang yang memiliki kemampuan yang lebih. Oleh karena itu, kalian sebagai anak-anak yang saat ini menempuh pembelajaran menjadi seorang pelajar, asah kemampuan kalian baik-baik sehingga nanti kalian bisa menjadi orang yang sukses. Kemudian letak geografis jelas. Letak geografis, orang yang ada di kampung dengan orang yang ada di desa, mereka memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Orang yang di pesisir pantai bekerjanya sebagai nelayan. Orang yang berada di pegunungan sebagai memiliki perkebunan dan bekerja di perkebunan. Jelas mereka memiliki perbedaan pekerjaan dilihat dari letak geografisnya. Kemudian perkembangan teknologi. Kalian melihat bahwa sekarang ini banyak sekali orang-orang yang kemudian menggunakan teknologi ini menjadi suatu cara untuk mereka boleh bekerja mendapatkan uang ya. Bisa dengan mereka berjualan secara online. Kemudian juga kalau kita lihat sendiri sekarang ini banyak aplikasi-aplikasi yang bisa mendatangkan uang bagi penggunanya ya. Jadi secara teknologi juga mempengaruhi, orang lebih mudah mencari uang kalau mereka bisa menguasai teknologi. Kemudian meskipun secara ekonomi berbeda, namun kita tidak bisa merendahkan orang lain dan tidak boleh juga minder pada orang lain yang lebih mampu. Karena setiap orang satu dengan yang lain pasti saling membutuhkan. Meskipun ada seorang yang kaya, tetapi mereka tidak bisa menganggap petani itu pegawai rendahan, orang yang sederhana yang tidak perlu dihormati. Nggak bisa. Harus dihormati karena kalau tidak ada petani, orang yang kaya sekaya apapun tidak akan bisa makan. Ya. Oleh karena itu, tingkat ekonominya boleh berbeda, tetapi satu dengan yang lain harus tetap menghormati. Ya. Kemudian ini adalah pembelajaran yang kelima, ada IPS, menjelaskan kerjasama wilayah ASEAN. Bacalah bacaan halaman 33. Kemudian, jawablah pertanyaan pada tabel halaman 34 ya. Ini sudah Bapak berikan satu contoh ya. Di pembelajaran yang kelima ini materinya tentang IPS, Bapak sudah memberikan contohnya ya di situ. Oke, pertanyaan pada tabel itu 1. Pertunjukan seni pada tamu dari luar negeri memperkenalkan budaya ke Indonesia. Jelas ini merupakan satu contoh bahwa Indonesia diuntungkan dengan adanya orang luar negeri mengetahui budaya yang ada di Indonesia. Indonesia menjadi terkenal begitu ya. Kemudian pameran batik di luar negeri mampu mendatangkan pendapatan negara. Beberapa waktu yang lalu ada presiden dari Amerika, presiden dari Afrika ya, yang membeli batik dari Indonesia, kemudian di sana menjadi terkenal. Banyak sekali orang yang membeli batik dari Indonesia sehingga ini mendatangkan pendapatan negara. Kemudian pertunjukan kesenian dapat menambah wisatawan dari luar negeri. Jelas, kalau kalian pernah ke Bali, di Bali itu kental dengan budaya ya. Ada tari, ada macam-macam tempat wisata yang religi seperti itu ya. Itu banyak sekali wisatawan yang suka datang ke situ dan itu jelas akan mendatangkan keuntungan bagi negara kita, bagi Pulau Bali, bagi orang-orang di sekitarnya juga ya. Kemudian yang B ini kalian tambah satu saja ya. Kalau di tabel ini terlalu banyak ya. Kalau kalian buat 1, 2, 3 sudah Bapak berikan contoh. Kalian buat satu saja, menambahkan satu saja, yaitu kerjasama di bidang budaya yang menguntungkan pihak negara kita Indonesia, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah pembelajaran 5 tentang SPDP. Membuat poster. Tugas kalian ya, dari poster yang ada di sini, ada poster gambar wayang di sini ya, wayang golek ya. Ini adalah iklan ya. Nanti akan ada acara wayang golek gitu ya, dengan judul ini sudah ada di sini ya. Nah, ini kalian berikan komentar. Saya akan memberikan beberapa contoh komentar ya, tulisan. Yang pertama, komentar saya tentang tulisan adalah seharusnya tulisan ini tidak berada di depan gambarnya supaya
lebih terlihat jelas ya. Namanya komentar, kita bisa memberikan komentar apa saja ya. Jangan bertabrakan dengan gambar, seperti itu ya. Kemudian gambarnya seperti apa? Kalau menurut saya gambar ini terlalu banyak ya. Gambarnya yang di sini nggak usah. Gambarnya yang ini saja, cukup satu gambar saja ya. Jadi itu komentar saya ya pada tulisan dan gambar. Kalian membuat satu lagi saja. Apa komentarmu yang ada di situ ya? Tentang poster iklan wayang golek ini, kombinasi warna mungkin seperti apa ya, kalian boleh menambahkan. Oke, itu saja pada hari ini pembelajaran kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.